Ruang Dewa Beladiri. Bab 266 sampai dengan 270. Bab 266 keluar dari pulau. Tempat paling salah yang kamu lakukan adalah menolak pelukan maut dan menolak kebaikan kita. Kamu juga bisa menjadi penguasa maut. Sayangnya, surga yang pernah menghalangi langit jatuh seperti ini. Dari kepuasan diri, ada banyak ejekan. Aku tidak menyangka itu akan bertahun-tahun. Kalian yang ada di bayang-bayang belum mati, kata Kaisar Iblis dengan jelas. Hahaha, Iblis, kamu belum melihat sampai sekarang, dunia ini cerah, ada kegelapan, ada kematian ketika ada kelangsungan hidup, hanya kematian adalah dunia abadi. Bayangan itu adalah senyum yang aneh, seolah-olah menertawakan ketidakmampuan Iblis. Beberapa hal, kamu tidak akan pernah bisa mengerti. Nada suara Raja Iblis masih jelas. Kamu sangat besar hari ini, kamu berani untuk maju. Hei, hei, hei. Dalam sekejap, Wan Jian Qiming, pedang yang mengerikan, langsung membentuk sinar cahaya, yang naik dari langit, dibandingkan dengan pedang yang pernah dilihat Ye Xiwen. Pedang iblis itu bahkan murni, dan tangan itu pedang yang mengerikan. Pedang yang tak berujung di langit membentuk pedang tanpa batas di langit. Semua orang melihat pemandangan ini dan hanya menelan seteguk air. Semua orang melihatnya. Raja Iblis itu bukan tukang reparasi pedang, tapi itu pedang yang murni dan mengerikan. Seni bela dirinya diperbaiki untuk Jen hingga mengerikan. Mungkin sudah benar-benar mencapai titik lulus hukum. Semua orang ngeri dan mundur, terlalu mengerikan, hanya menyaksikan perasaan terbunuh oleh pedang. Semua orang berani tinggal di kuil ini. Semua orang dengan cepat keluar dari kuil. Pada saat ini, suara keras datang dari kuil. Sebuah kolom cahaya yang mengerikan tiba-tiba bergegas ke langit, dan penutup atas kuil langsung dimusnahkan. Dua sosok muncul dari sana. Itu adalah iblis dan bayangan. Sosok iblis itu melayang di langit, tetapi semakin memalukan, seolah-olah seluruh tubuh berkabut. Udaranya terdistorsi, dan wajahnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Lihat saja satu mata dan berikan Ye Xiwen perasaan bahwa Dewa Kendo masih hidup, untuk menghancurkan langit, untuk menghancurkan bumi, untuk menghancurkan perasaan takdirnya sendiri. Di seluruh tubuhnya, aturan Kendo yang tak terhitung melintas, menggerakkan pedang yang tak terhitung jumlahnya untuk berpawai di udara, siap untuk membunuh perasaan semua orang yang dekat dengannya. Setiap kali pedang menebas kekosongan, itu akan membagi ruang, dan kemudian secara otomatis akan diperbaiki oleh ruang, tampak spektakuler dan mengerikan. Dan bayangan kegelapan juga meledak menjadi momentum yang mengerikan, bentangan kematian yang luas segera dilepaskan, dan tombak kematian yang tak terhitung jumlahnya langsung terbentuk di langit dan berayun melawan pedang iblis. Ye Xiwen, ini adalah kesempatan yang bagus. Sudah waktunya untuk membuka segel sekarang. Pada saat ini, suara Ye Mo muncul kembali. Kali ini Ye Xiwen tidak bertanya kepadanya mengapa dia bersembunyi. Di depan iblis, siapapun adalah awan. Boom, boom, boom. Kematian tombak dan pedang yang tak berujung di kehampaan, pemandangan mengerikan, kehancuran ruang besar-besaran, seolah-olah akhir dari dunia. Pada saat ini, Kaisar Iblis mencoba yang terbaik untuk mengambil hukum Kendo langsung dari kekosongan, dan mengembun menjadi pedang portabel. Sebuah pedang mengerikan yang mengerikan langsung terbunuh oleh bayangan. Booming. Seluruh ruang dipotong oleh pedang, dan itu runtuh menjadi potongan besar, dan segera langsung menuju ke arah bayangan. Bayangan gelap tangan juga muncul tombak mengerikan yang terjerat dalam gas kematian, menusuk dalam sekejap. Boom. Dampaknya mengerikan langsung menyapu dunia dan seluruh dunia runtuh. Pada saat ini, Ye Xiwen hanya merasa bahwa kekuatan mengerikan sedang bergoyang di atas kepala. Ye Xiwen segera mengorbankan Tianyuan Mirror, memblokir fluktuasi yang mengerikan, berlari sepanjang jalan, dan akhirnya melihat bahwa jam kuno berada di tengah meterai. Riak-riak jam kuno yang bergetar karena ketakutan menyapu. Ye Xiwen, tembak. Pada saat ini Ye Mo tiba-tiba berteriak. Ye Xiwen tidak lagi ragu-ragu untuk meraih dan mengambil segel.
Apa yang tidak dia pikirkan adalah bahwa segel yang dia pikir tidak akan pernah dirobohkan sebenarnya terkoyak oleh air matanya. Melihat Ye Siwen pada segel di tangannya bahkan tidak berpikir akan seperti ini. Bahkan segel yang bisa menahan lonceng yang mengerikan telah robek olehnya. Hei, jam kuno berubah menjadi streamer dan terbang ke sisi iblis. Pada saat ini, bayangan-bayangan asli akhirnya terungkap dengan ekspresi ketakutan. Kapan? Lonceng keras berbunyi keras di atas gunung mayat hidup, dan gelombang jam meluap. Bayangan hitam langsung berubah menjadi aliran hitam dan melarikan diri, tetapi ada jam lebih cepat, dan jam itu langsung gelombang menyapu, dan langsung dimusnahkan menjadi asap, seolah-olah itu bukan musuh yang tiada taranya, hanya berdebu, hanya tertabrak. Pada saat ini, lonceng menjadi lebih luas, dan iblis-iblis tulang di gunung-gunung yang tidak berhasil masih menjadi zombie. Kekuatannya sangat besar sehingga sulit dibayangkan. Pasukan binatang buas yang tak berujung datang di bawah gunung mayat hidup, berjongkok di bawah kaki iblis di langit. Iblis itu memandangi subjek di bawahnya, tidak berkata apa-apa, hanya menghela nafas sedikit, selangkah demi selangkah. Di udara yang sangat tinggi, maka sosok itu menjadi lebih ringan dan lebih tipis, dan perlahan-lahan menghilang ke seluruh langit. Raksasa di bawahnya sepertinya merasa bahwa mereka menangis sepanjang waktu. Para kaisar dan orang lain di bawah semuanya bertatap muka. Mungkin mereka belum pernah melihat kekacauan campuran dalam hidup ini yang akan menangis begitu parah. Pada saat ini, awan gelap di langit menjadi lebih dan lebih berat, dan hujan deras jatuh dalam sekejap mata. Hujan ini memiliki kekuatan ilahi. Udara mati di seluruh pulau Wan Yao menghilang dalam sekejap setelah baptisan hujan. Tumbuhan tumbuh besar, dan beberapa tarikan napas berevolusi menjadi negeri dongeng. Semua orang tahu bahwa ini mungkin hal terakhir yang ditinggalkan oleh iblis, dan juga sangat terkesan oleh kekuatan iblis. Pertempuran di Pulau Wan Sui akhirnya berakhir, pertempuran antara hidup dan mati. Pada akhirnya, banyak elit menderita korban besar. Ketika mereka pergi ke pulau itu, mereka lebih dari 1.000 orang, tetapi ketika mereka canggung, hanya ada 400 orang yang tersisa. Pembunuhan semacam ini benar-benar kejam, dan bakso jenius memang tidak layak disebut. Meskipun masih belum ada 1 tahun, hal-hal di Pulau Wan Yao berakhir lebih awal. Semua orang tahu bahwa ini mungkin terakhir kali mereka naik ke Pulau Wan Yao. Setelah itu, Pulau Wan Yao tidak boleh memanggil Tenggara lagi. Jenius terbaik dari generasi muda dari 10 negara di kawasan ini. Pada hari kedua dari mayat hidup yang belum terselesaikan, semua orang berkonsentrasi di pantai, menunggu Pulau Wan Yao mengirim kapal untuk mengirim mereka keluar. Ruang di sekitar sini terisolasi, dan mereka tidak bisa membantu tetapi pergi keluar. Hanya ketika mereka mengikuti kapal yang dikirim oleh Pulau Wan Yao, mereka cenderung meninggalkan pulau itu. Wajah semua orang penuh sukacita, dan ekspedisi di Pulau Wan Yao juga membuat mereka merasa sedikit lelah. Tentu saja, ada banyak orang yang enggan pergi, lagi pula, terlepas dari mereka yang sudah mati, mereka sudah mendapatkan banyak dari itu. Setiap kali saya menyambut Anda ke Dawuguo kapan saja. Wu Shaokun tertawa, tetapi tidak ada banyak pemisahan. Kesedihan. Pokoknya, bagi para pejuang ini, mereka terbiasa dengan pemandangan seperti itu, dan sulit untuk bertemu. Mu Ling mengangguk. Pada saat ini, ada keributan di kejauhan, pelangi cahaya datang, suara halus datang dari pelangi, alis ditekuk, mata cerah, gelombang-gelombang mengalir seperti gelombang, otot-otot salju dan kulit, wajah peri tiada taranya, debu tidak ternoda, seolah-olah debu tidak ternoda, seolah-olah itu adalah peri. Itu adalah Hua Menghan. Ye Siwen terkejut melihat sosok biru di kejauhan, bukan siapa Hua Menghan. Di sisi Hua Menghan, ia mengikuti Dewa Salju Putih, dengan sepasang sayap berbulu. Semua orang terkejut melihat Hua Menghan, yang datang dari pelangi, karena mereka belum pernah melihat Hua Menghan. Dapat dikatakan bahwa Hua Menghan telah menghilang tanpa pergi ke pulau. Hua Menghan jatuh ke sisi Ye Siwen dengan menekan lampu,
dan menatap Ye Xiwen dengan sedikit senyum. Kamu baik-baik saja. Ye Xiwen sedikit terkejut, jadi aku tidak bisa mendengarmu lagi. Ini adalah cerita yang panjang. Hua Menghan berkata, tetapi ternyata itu adalah warisan yang tiada taranya, tidak bisa keluar. Orang-orang di sekitar mereka memandang Hua Menghan dengan tatapan iri. Hanya ketika mereka memiliki atmosfer, mereka dapat mewarisi warisan semacam ini. Peninjauan kembali Ye Xiwen tentang pengalaman asli Hua Menghan hanya untuk mencapai kebenaran, tetapi sekarang karena tidak ada kekuatan yang tidak lebih lemah dari kebenaran, Ye Xiwen dapat membayangkan berapa banyak manfaat yang telah diperolehnya dalam 6 bulan terakhir. Kemana Chen Ruoshen pergi? Ye Xiwen masih memiliki keraguan di hatinya. Namun, pada saat ini, ada sosok di kejauhan yang semakin dekat dan dekat, tapi itu adalah lelaki tua dari budak makam. Orang tua dari budak makam itu tersenyum pada Ye Xiwen dan yang lainnya, dan melambaikan tangannya. Kedua dewa itu tidak memasuki pikiran Ye Xiwen dan Muling. Ye Xiwen tiba-tiba menjawab, itu adalah warisan. Orang tua dari budak makam datang untuk memenuhi janji semula, tetapi jika orang lain tidak mendapatkannya, ini seharusnya tidak untuk semua orang. Setelah budak makam melewati warisan, mereka berbalik dan tidak berhenti sama sekali. Pada saat ini, Ye Xiwen tidak tega mengeksplorasi hal-hal lain. Karena kapal besar dari pulau itu perlahan-lahan mendekati jauh dan dekat. Bab 267 Chu Jingcai mempromosikan legenda itu. Tidak jauh dari Yuanzong, dua sosok berasal dari pelangi, yaitu Hua Menghan dan Ye Xiwen. Ketika mereka kembali, kedua belah pihak tidak memiliki bunga selama hampir setengah hari. Laut Cina Timur akan segera kembali ke Yuan-Yuan. Ketika tiba waktunya, Hua Menghan baru saja melangkah ke jalan yang sebenarnya, tetapi sekarang benar-benar wilayah Zheoxiong, dan itu adalah warisan yang harus dimiliki di Pulau Wanshui. Ye Xiwen juga ditingkatkan dari kebenaran 4 arah asli menjadi kebenaran 7 kali lipat. Kekuatan tempur sebanding dengan kebenaran. Keduanya terlahir kembali. Ini tidak sama seperti sebelumnya. Ketika Anda kembali, kecepatan secara alami jauh lebih cepat. Di sisi Hua Menghan, Tianma kecil berdiri diam-diam di atas pelangi, hanya sesekali bermain beberapa hirupan, dan di sebelah Ye Xiwen, mengikuti serigala kecil. Awalnya Ye Xiwen tidak berniat untuk melanjutkan menurut serigala setelah pertempuran Gunung Mayat Hidup. Ye Xiwen tidak ingin mengetahui rahasia di Pulau Wan Yao, mungkin itu terkait dengan rahasia hari itu, dan kadang-kadang dia tidak tahu itu lebih baik daripada mengetahuinya. Dalam hal ini, tidak ada alasan untuk menahannya, tetapi serigala kecil ini akan mengikuti Ye Xiwen. Menurut kata-katanya, dia tidak ingin terus tinggal di Pulau Wan Yao, atau dia pasti akan mencekiknya. Tidak. Kecepatan di mana mereka berdua mengarahkan cahaya itu sangat cepat, dan mereka segera datang ke depan Yuan-Yuan. Keduanya akan memasuki Yuanzong. Pada saat ini, lebih dari selusin tokoh datang dari kejauhan, tetapi mereka lebih dari selusin berpatroli murid 1 Yuan. Mereka semua adalah murid inti dari 6 kebenaran-kebenaran, dan mereka semua duduk di deretan dewa-dewa yang tinggi dan indah. Sekarang adalah waktunya ketika penyembahan iblis menyerang, bahkan murid inti harus keluar untuk berpatroli. Berdiri. Pada saat ini salah satu murid inti berkata, tapi itu adalah murid inti 9 berat bawaan yang menghentikan keduanya. Apa yang kamu lakukan? Ye Xiwen berkata dengan tamparan di wajahnya bahwa murid yang sebenarnya memiliki status khusus dalam dinasti Yuan, tidak kurang dari para penatua umum, apalagi para muridnya. Murid inti ini sangat berani dan berani menghentikan mereka. Bahkan jika mereka belum melihat keduanya, mereka harus tahu bahwa mereka adalah murid sejati, dan mereka berani menghentikan mereka. Di sisi Hua Menghan tidak berbicara, biarkan Ye Xiwen maju. Ye Xiwen, apakah ini muridmu dari Yuanzong? Aku tidak berpikir terlalu banyak, itu tidak sebagus bayi yang baru lahir di pulau kita. Serigala kecil berkata ketika dia jatuh dari batu, tetapi Ye Xiwen juga menamparnya dengan kipas. Pergi ke samping.
Apakah kamu tahu apa dosa menghalangi murid sejati? Ye Xiwen berkata dengan dingin. Ternyata itu Ye Xixiong, guru Cina. Pada saat ini, murid pemimpin yang terkemuka mengenali keduanya, tetapi tidak ingin menempatkan kedua orang itu di masa lalu. Tetapi mungkin kedua saudara dan saudari itu baru saja kembali dan tidak tahu, sekarang peraturan berubah. Baru-baru ini, gerakan penyembahan iblis semakin besar dan lebih besar, dan saudara laki-laki Chu memerintahkan bahwa siapapun yang kembali dari luar harus diperiksa untuk mencegah tertangkapnya mata-mata. Petik 2. Yang mengatakan, maksudmu, aku bisa membawa pengkhianat kembali. Wajah Ye Xiwen suram dan mengerikan, tetapi kepalanya berjalan cepat. Pada saat ini, jika Anda dapat membuat pesanan seperti itu, murid sejati tidak memenuhi syarat. Itu hanya bisa menjadi pro-murid, jadi saudara Chu ini hanya bisa menjadi pro-murid, Chu Jingcai. Tetapi meskipun begitu, Chu Jingcai, ini terlalu memalukan, para murid dalam dan murid inti akan dihitung, status murid yang benar adalah tidak biasa, seperti para tetua, murid inti ini bahkan berani memeriksa murid yang benar, belum lagi, mereka juga pro-murid, mereka berani memeriksa, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada Chu Jing di belakang, tidak mungkin. Tapi ini apakah itu akan menyinggung semua murid sejati? Itu tidak berarti ini. Itu hanya aturan yang ditetapkan oleh saudara-saudara Chu. Kita harus mematuhinya, kata murid itu. Gulung. Ye Xiwen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Penyelidikan dan investigasi kepalanya tidak hanya pertanyaan apakah dia akan mengembalikan mata-mata, tetapi juga pertanyaan tentang martabatnya sebagai seorang pro-murid. Dia adalah seorang propas jika para murid dikatakan telah diperiksa oleh para murid inti ini. Tentu saja, beberapa orang akan mengatakan bahwa mereka takut pada para murid inti ini, tetapi mereka harus dianggap oleh banyak orang untuk dibunuh oleh Chu Jingcai. Ye Xixiong, guru Cina, aku khawatir kamu masih belum tahu. 3 bulan yang lalu, Brother Chu telah menerobos ke dunia legendaris. Sekarang adalah generasi berikutnya yang standar. Era 5 pro murid telah hilang. Kata murid itu dengan bangga. Ye Xixiong, kamu masih yang terbaik untuk menerima inspeksi lebih baik, atau ketika Chu bersaudara itu, maka itu tidak baik. Murid memandang Ye Xiwen dengan dingin, itu harus menjadi fraksi Chu. Fraksi Chu Jing adalah satu-satunya yang mendapat kata, mereka hanya naik ke langit. Roll, bahkan. Jika Chu Jing dipromosikan menjadi legenda, bukan giliranmu untuk menjadi sombong. Teriak Ye Xiwen, apakah benar bahwa aturan Yuanzong sudah mati? Sebenarnya berani melakukan yang berikut. Ye Xiwen mengambil tangan besar dan memadatkannya menjadi tangan besar yang gasifikasi di udara untuk berkedip secara instan. Murid itu langsung ditembak dan terbang langsung ke Streamer dan tidak tahu harus terbang kemana. Ye Xiwen menenangkan wajahnya pada saat ini, dan Chu Jing benar-benar dipromosikan ke ranah legendaris. Lalu situasi murid sejati Yuanzong dalam beberapa dekade ini harus diubah. Ye Xiwen, apakah kamu berani memperlakukan kami seperti ini? Bagaimana kamu menjelaskannya kepada saudara-saudara di depan saudara-saudara Chu? Murid itu meraung, dan dia sedikit takut. Dia tidak berharap bahwa kulit harimau yang tidak diinginkan sebenarnya tidak berfungsi. Yang lain, bahkan jika mereka adalah murid sejati, harus menyerah pada kekuatan pencegah Chu Jingcai. Jika Chu Jing menjadi kepala Yuan berikutnya, maka mereka semua akan hidup dalam bayang-bayang Chu Jingcai. Siapa yang berani berada di sini? Pada saat itu, Chu Jing benar, dan situasi di mana 5 pro murid disandingkan telah sepenuhnya berubah. Hei, aku pro murid, dan aku harus memberinya apa yang harus dikatakan. Ye Xiwen berkata dengan dingin, bahkan jika dia diberi keputusan, dia masih mencium muridnya dan perlu memberi cucu apa yang harus dia jelaskan. Ye Xiwen, apakah kamu ingin serius? Ada teriakan akrab di kejauhan. Sosok dari jauh dan dekat, itu adalah Penatua Jin Hao. Ternyata kamu. Ye Xiwen menatap dingin pada Penatua Jin Jin. Dia berkata bagaimana para murid inti ini berani mempermalukannya. Apakah mereka makan macan tutul?
Bahkan jika Chu Jing memiliki aturan seperti itu, siapa yang juga mendapat skor, apakah para penatua tidak diuji? Murid sejati jelas merupakan kelas istimewa di antara banyak murid dinasti Yuan. Banyak aturan dinasti Yuan tidak ada pada murid sejati. Oleh karena itu, alasan mengapa Luo Yifan berani menjadi begitu sombong adalah karena ia memiliki sekte Yuan-Yuan. Identitas. Apakah itu kekuatan atau identitas? Para murid sejati telah membentuk penindasan lengkap dari para murid inti. Bahkan para murid inti ini bahkan terpana oleh Chu Jing, dan tidak ada daftar seperti itu. Para murid yang sejati masih tertinggal, dan perlu untuk membersihkan beberapa murid inti. Ada beberapa cara. Belum lagi Ye Xiwen masih pro murid, dan kemudian Zhang Yan tidak begitu. Ternyata Jin Xuan ada di belakang mereka. Saya tidak mengharapkannya, tapi itu hanya 1 tahun. Jin Xuan benar-benar kembali. Awalnya didistribusikan, sekarang sudah kembali, dan masih ada peningkatan substansial dalam kultivasi. Hal ini jelas dipaksa untuk naik ke bidang kebenaran. Meskipun konsekuensi dari ini adalah bahwa ia tidak akan menerobos lagi di masa depan, tetapi di usianya, jika ia ingin tidak mungkin menerobos dirinya sendiri, karena sekarang ada kesempatan seperti itu, tentu saja ini adalah kekayaan besar. Ye Xiwen tidak tahu bagaimana dia mengambil langkah besar, tapi itu pasti terkait dengan promosi Chu Jing ke dunia legendaris. Ye Xiwen, kamu hanya ingin kembali dan memikirkannya. Jin Xuan menatap Ye Xiwen dengan dingin, dan amarah kebencian melintas di matanya. Ini Ye Xiwen, biarkan dia kehilangan muka di depan semua orang, yaitu, Ye Xiwen membiarkannya dikirim. Saya hampir berpikir bahwa tidak ada cara untuk kembali dari tambang dalam kehidupan ini, dan semua ini disebabkan oleh Ye Xiwen. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia memiliki kesempatan untuk kembali ke Yuanzhong, dan dia memiliki kesempatan untuk berdiri di depan Ye Xiwen lagi. Wajahnya menunjukkan beberapa ekspresi memalukan. Pemberontakan besar adalah bahwa orang-orang ini melakukan kejahatan berikut. Aku tidak membunuh mereka bahkan jika mereka beruntung. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Ini adalah peraturan. Mereka hanya bertindak sesuai dengan peraturan. Kamu ingin menjadi tangan hitam. Aku pikir kamu adalah tersangka terbesar dalam mata-mata. Jin Xuan menatap Ye Xiwen dengan dingin. Hanya denganmu, seorang penatua kecil, sebenarnya ingin menghukumku, aku pikir kamu tidak ingin hidup. Ye Xiwen berkata sambil mencibir. Lihat aku akan menikahimu dulu dan mengirimkannya ke majelis tua-tua. Jin Xuan mencibir, dan segera menembak. Kekuatan kebenaran 8 kali lipat langsung tercermin. Angin telapak tangan yang mengerikan mengalir ke arah Ye Xiwen. Ketika dia datang, dia mencoba yang terbaik. Dia tahu bahwa kekuatan Ye Xiwen sangat kuat. Dia telah menderita kerugian di tangan Ye Xiwen sebelumnya, dan tentu saja dia tidak akan memandang rendah Ye Xiwen. Keluarga, Ye Xiwen tidak bisa dihentikan, dan dadanya membunuh, dan elemen sebenarnya dari seluruh tubuh langsung mendidihkan murid-muridnya kepada para penatua untuk berbuat dosa. Para tetua Jin Hao berkata dengan suara yang kuat, tetapi mereka bangkit dan membungkusnya, seperti gelombang, berputar di sekelilingnya. Ada naga samar di mana naga menggeram, dan telapak tangan, ketika bertemu elemen nyata ini, bahkan tidak menggunakan Ye Xiwen untuk memulai, tiba-tiba dikalahkan, dihancurkan, dan elemen nyata juga secara otomatis menyapu ke arah putaran emas. Pada saat ini, Jin Xuan mengeluarkan ofensif yang paling kuat, dan elemen nyata yang mengerikan datang untuk menutupi sampul Ye Xiwen, seperti mandi squali. Bab 268 terkenal di wilayah Tenggara. Jin Xuan penuh percaya diri, karena dia sudah menjadi ranah 8 diagram. Meskipun dia telah dipromosikan, dia masih merasa bahwa dia lebih baik daripada Ye Xiwen. Lagi pula, Ye Xiwen hanya 4 kali sebelum dia pergi ke Pulau Wan Yao selama setengah tahun. Apa yang bisa saya lakukan? Hanya denganmu. Ye Xiwen mencibir, tangan untuk menjelajah, berubah menjadi cakar naga, dan langsung membentuk pusaran angin naga. Boom! Hampir dengan segera, semua serangan Jin Xuan diselesaikan.
Sebuah kekuatan mengerikan menghantam tubuh Jin Xuan dan langsung dibombardir. Bagaimana mungkin? Jin Xuan masih terlihat luar biasa. Dia penuh percaya diri untuk datang ke masalah Ye Xiwen. Dia merasa bahwa dia bisa berurusan dengan Ye Xiwen, dan Chu Jing ada di belakangnya. Xiwen kehilangan wajahnya, tetapi tidak berpikir bahwa setelah Ye Xiwen kembali dari Pulau Wan Yao, itu akan menjadi sangat mengerikan. 8 pointer kebenaran, bahkan satu langkah Ye Qiwen tidak bisa berhenti, langsung mengipasi, jadi perasaan keluhan, biarkan dia sepertinya kembali ke hari lebih dari setahun yang lalu. Tapi kali ini tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Ye Xiwen langsung mengejarnya, tubuhnya menghancurkan udara, dan langsung menyusulnya, dan menembak langsung ke telapak tangannya. Tidak, kamu tidak bisa. Jin Xuan tidak punya waktu untuk berseru, dan Ye Xiwen mengambil foto secara langsung. Hei, Ye Xiwen langsung memecahkan lautan Jin Xuan, dan menghapus seni bela dirinya. Jin Xuan memuntahkan darah, dan hidupnya pingsan. Ye Xiwen menatap Jin Xuan dengan dingin. Apakah Chu Jing kembali ke Jin Xuan dari tambang untuk berencana menjijikkannya? Jika Anda memiliki kemampuan, berikan top up, pergi ke obat terbaik, dan menyembuhkan putaran emas. Ye Xiwen mencibir, dia dan Chu Jing tidak akrab, tetapi keluhan mulai dari Luo Tian, bahkan jika tidak ada Luo Tian, Ye Xiwen adalah pro murid terbesar kelima, kedua belah pihak sendiri adalah pesaing paling langsung. Kelima pro murid ini sendiri adalah lawan yang paling langsung. Posisi kepala umumnya hanya diproduksi di antara para murid, dan tidak pernah ada pengecualian. Tetapi tidak peduli apa yang terjadi di dalam, tetapi dia kembali. Berita bahwa Ye Xiwen dan Hua Menghan kembali dari Pulau Wan Yao sebelumnya, langsung meledakkan seluruh dinasti Yuan. Kali ini, tidak banyak orang yang pergi ke Pulau Wan Yao dalam dinasti Yuan. Ada 3 total, jadi salah satu dari ketiganya ini akan menarik perhatian banyak orang. Sekarang mereka telah kembali dari Pulau Wan Yao sebelumnya, telah menarik perhatian banyak orang. Anda harus tahu bahwa ada hal-hal yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi sekarang sedang terjadi. Yang bahkan lebih banyak orang tidak pikirkan adalah bahwa Hua Menghan, yang kembali dari Pulau Wan Yao, juga telah dipromosikan untuk menjadi pro murid, artinya, ada 6 pro murid, dan bukan hanya Ye Xiwen yang telah menjadi sasaran kritik publik. Hua Menghan juga telah menjadi target perhatian banyak orang, namun, ia adalah seorang murid yang baru saja melangkah ke kebenaran. Ia telah dipromosikan untuk menjadi seorang yang pro murid, dan ia didasarkan pada apa adanya. Ini lebih sensasional daripada promosi Ye Xiwen sebagai seorang pro murid. Karena Ye Xiwen telah membuat beberapa hal yang menghancurkan bumi, dan membuat prestasi besar dalam pertempuran di Pulau Qianji. Meskipun semua orang iri dan benci, tidak ada yang bisa dikatakan, tapi Hua Menghan didasarkan pada apa? Tiba-tiba, seluruh Yuan sedang membahas masalah ini. Apa yang membuat semua orang senang adalah Ye Xiwen baru saja kembali, dan telah terjadi konflik besar dengan Chu Jingcai, yang kini telah dipromosikan menjadi ranah legendaris. Usulan, putaran emas yang dipulihkan dari tambang lebih langsung kali ini, karena satu-satunya blok Ye Xiwen langsung dihapuskan. Kekuatan Ye Xiwen sekali lagi jatuh di bawah kacamata semua orang. Penting untuk mengetahui bahwa penampilan Jin Xuan dalam status 8 benar. Semua orang tahu bahwa Chu Jing memberinya puncak dan ditingkatkan menjadi kekuatan kebenaran. Tapi masih jauh dari lawan Ye Xiwen. Menurut para murid yang kulihat, Jin Xuan masih tidak dapat menghentikan bahkan langkah oleh Ye Xiwen. Cukup, kekuatan Ye Xiwen begitu kuat. Seiring berjalannya waktu, hal-hal di Pulau Wan Yao juga menyebar sedikit demi sedikit, dan hal-hal Ye Xiwen perlahan menyebar di dinasti Yuan, terutama ketika membunuh 8 kaisar. Banyak orang menjatuhkan rahang, karena 8 kaisar adalah talenta top generasi muda. Sebelum pergi ke Pulau Wan Yao, mereka adalah jenius super top di seluruh negara Dayue. Ukuran Yulinjun tersebar di seluruh negara Dayue, dan kehadiran Yulinjun dapat dilihat di mana-mana,
tetapi orang kuat seperti itu benar-benar dibunuh oleh Ye Xiwen, dan pada saat itu 8 kaisar sudah berada di puncak kebenaran. Ye Xiwen, Perang Dunia II sebenarnya, dia juga membunuh 8 pangeran dan jenius top lainnya di 10 negara tenggara. Keterampilan tempur semacam ini tidak bisa lagi digambarkan dengan kalajengking yang kuat. Meskipun saat ini Yuanzong hanya pergi ketiga, Chen Ruoshan masih menghilang, tetapi perjalanan ke Pulau Wan Yao ini hanya didasarkan pada kekuatan Ye Xiwen saja. Seluruh Pulau Wan Yao menuliskan nama Yuanzong. Sekte Satu Yuan ini adalah nama lengkap. Di negara Dayue, dinasti Yuan adalah raksasa terkenal, tetapi jika berada di seluruh wilayah Tenggara, dinasti Yuan bukan apa-apa, dan seluruh wilayah Tenggara memiliki satu Yuan. Ada puluhan kekuatan seperti itu, dan satu Yuan hanya dapat dianggap moderat. Tidak ada cara untuk membandingkan dengan beberapa raksasa nyata. Di masa lalu, bahkan jika itu adalah Qi Feifan, meskipun itu berkinerja baik di sesi itu, tidak ada yang mengejutkan Ye Xiwen untuk semua orang. Itu benar-benar akan membawa nama Ye Xiwen ke semua orang. Tidak hanya 2 tuan dari 2 skuadron dunia nyata dalam ranah tingkat rendah menang, tetapi bahkan setelah itu, ia juga melaporkan bahwa ia membunuh 2 zombie di ranah legendaris, meskipun berada di lingkungan tertentu. Selanjutnya, tetapi kekuatan Ye Xiwen masih diakui oleh orang-orang. Reputasi Ye Xiwen tidak hanya terbatas pada satu Yuan, tetapi juga terbatas pada seluruh negara Dayue. Itu adalah keberadaan yang terkenal di 10 negara di wilayah Tenggara. Di 10 negara di wilayah Tenggara, reputasi Ye Xiwen cukup keras. Seperti Kaisar, dinasti Qing, para Warhawk dan sebagainya, negara Dayue yang terkenal, dan bahkan beberapa orang muncul dengan daftar yang disebut 10 generasi muda dari 10 negara di Tenggara, dan Ye Xiwen ada dalam daftar. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi kebanggaan Yuanzong, dan sekarang semua orang menyaksikan reaksi Chu Jingcai. Apakah akan mati bersama Ye Xiwen? Lagi pula, seorang master kebenaran begitu ditinggalkan oleh Ye Xiwen, akankah itu ditelan atau apa? Selain Ye Xiwen, barang-barang Hua Menghan telah perlahan digali. Banyak orang masih tidak mengerti mengapa Hua Menghan akan menjadi pro-murid ke-6, tetapi ketika Hua Meng berada di Pulau Wan. Setelah masalah itu digali, semua orang tidak mengatakan apa-apa. Hua Menghan mendapat warisan lelaki besar di Pulau Wan Yao. Dalam lebih dari setengah tahun, ia melangkah ke kebenaran dari kebenaran. Saya ingin tahu bahwa warisan yang diterimanya bukan prestasi kecil, dan masa depan hampir tak terbatas. Sama seperti 8 kaisar mendapatkan warisan Xiangmen, mereka segera menjadi kandidat populer untuk pesaing dalam keluarga kerajaan. Prinsip ini sama. Di dunia nyata, saya tidak keberatan para murid di bawah pintu. Warisan orang lain, sebaliknya, jika ada warisan orang lain, sering dikatakan bahwa ada kebijaksanaan agung, atmosfer generasi, dan perhatian sekte. Hal yang sama juga terjadi pada Hua Menghan. Masa mengerikan Pulau Wan Yao secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah Tenggara. Pulau Wan Yao penuh dengan legenda, bahkan monster horor yang legendaris sekalipun. Hal-hal perlahan mulai diketahui, dan seluruh Pulau Wan Yao berafiliasi dengan kekuatan yang mengerikan, dan Hua Menghan adalah warisan dari salah satu pria besar, dan dukungan yang dapat diperoleh dapat dibayangkan. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa Hua Menghan menjadi murid pro-disiplin ke-6, yang menambah ketidakpastian dalam pertarungan memperebutkan gelar berikutnya. Chu Jingcai adalah kepala murid pro-disiplin. Selama ratusan tahun, itu semua prestise, tidak ada yang berani melanggar maknanya, dan Ye Xiwen berulang kali menyapu wajahnya, tapi Ye Xiwen bukan lampu hemat bahan bakar. Tidak sedikit dirugikan, Luo Yifan mencoba menggertaknya, dan sekarang mayat itu tidak tahu di mana itu, meskipun tidak ada yang akan menyebutkannya. Tetapi banyak orang berspekulasi secara pribadi, mungkin berada di tangan Ye Xiwen. Dengan cara ini, setelah Ye Xiwen kembali ke Qianyufeng selama 1 bulan, dia tidak melihat tindakan balas dendam oleh Chu Jing, tetapi hanya 1 bulan kemudian,
sebagai salah satu dari para murid, Qi Feifan berada pada saat yang sensitif ini. Pergi ke Qian Yufeng secara langsung. Qi Xixiong akan datang, dan Qian Yufeng benar-benar cantik. Ye Siwen tertawa, meskipun mereka semua pro murid, dari sudut pandang, mereka sama, mereka dapat saling memanggil nama satu sama lain. Tetapi Ye Siwen selalu menjadi memanggil Qi Feifan sebagai saudara, bagaimanapun, Qi Feifan membantunya berkali-kali. Ye Sidi tidak menyalahkanku karena mengambil kebebasan untuk pergi ke pintu. Qi Feifan tertawa. Apa yang disebut tidak pergi ke Three Treasures Hall, aku tidak akan pergi, kali ini, justru untukmu dan Chu Jingcai. Apa yang bisa saya lakukan dengannya? Ye Siwen berkata dengan lemah. Kali ini dia tidak benar, tetapi hal tentang Jin Xuan tidak diatur olehnya. Qi Feifan berkata, saya pikir perlu untuk memberitahu saudara muda tentang hal-hal di antara para pro murid. Bab 269 Akademi Zhenwu. Kali ini dia tidak benar, tetapi hal tentang Jin Xuan tidak diatur olehnya. Qi Feifan berkata, saya pikir perlu untuk memberitahu saudara muda tentang hal-hal di antara para pro murid. Oh, bagaimana? Tanya Ye Siwen. Campur dan jendela sembulan. Kamu Qiwen sebenarnya baru saja ditingkatkan untuk menjadi pro murid, waktu adalah waktu yang singkat, ada terlalu banyak hal yang terjadi, dia tidak mungkin membandingkan ini dengan murid-murid lain, dia masih tidak tahu banyak hal. Awalnya, dia punya rencana. Jika Chu Jing mati dan ditahan, dia tidak akan keberatan untuk mati dengan pihak lain. Meskipun dia dipromosikan ke ranah legendaris, Chu Jing tiba-tiba menonjol dari banyak pro murid. Menjadi kandidat terpanas untuk kepala berikutnya, tetapi dia tidak buruk. Dalam waktu singkat, dia menerobos ke titik di mana dia bisa membunuh beberapa master setengah langkah ranah legendaris di Pulau Wan Yao. Potensinya, Zhongli Natur itu terlihat. Selama mereka tidak pingsan, mereka tidak akan terkejut sampai mati, dan Ye Siwen tidak ada yang mengerikan. Namun, sepertinya ada ucapan lain. Sebenarnya, meskipun ada kompetisi antara pro murid, tetapi seringkali kerja sama lebih tinggi daripada kompetisi. Sebelum kamu dan Naluo Fan dan yang lainnya, Chu Jingcai tahu, tetapi tidak pernah bertanya, apakah kamu tahu mengapa? Kata Qi Feifan. Kenapa? Tanya Ye Siwen. Aku pikir seperti ini. Meskipun dia dan Luo Yifan berjuang untuk mati, tetapi Chu Jing tidak pernah secara pribadi mencoba untuk menekannya. Tentu saja, di balik layar tidak dihitung. Meski begitu, itu sudah sangat abnormal. Pada saat itu, Ye Siwen masih seorang murid batin. Jika Chu Jing memulai dengan Ye Siwen, masih ada banyak alasan. Terutama setelah menjadi pro murid, kedua belah pihak mengatakan bahwa keluhan mereka tidak kecil, tetapi Chu Jingcai tidak pernah benar-benar membunuhnya. Sebenarnya berbicara, orang luar berpikir bahwa beberapa pro murid kami berjuang untuk kepala besar. Kata Qi Feifan. Bukan. Ye Siwen bertanya dengan aneh, terutama ketika Chu Jingcai dan Huang Luoshen sedang berjuang agar kamu hidup dan mati. Ye Siwen melihat pertempuran antara para murid dari faksi yang berbeda lebih dari satu kali. Harap diingat, sebenarnya, ada persaingan, tetapi dikatakan bahwa untuk memperjuangkan pertarungan besar, Anda tidak hidup. Qi Feifan berkata, faktanya, Anda semakin sekarat dan hidup. Para tetua dan murid biasa sebenarnya adalah beberapa dari kita. Anda tidak pernah berjuang untuk posisi kepala rumah. Petik 2. Karena minat mereka melekat pada kita, mereka lebih cemas daripada kita. Kata Qi Feifan. Ye Siwen sedikit, memang, kadang-kadang kelompok kepentingan lebih mendesak daripada Anda, seperti Song Taizu Huangpao menambahkan, meskipun itu ada di gapura, tetapi kebutuhan kelompok kepentingan juga merupakan bagian yang sangat penting. Sebenarnya, jujur saja, aku tidak punya waktu untuk memperjuangkan posisi ini. Kata Qi Feifan. Melihat ketidakpercayaan Ye Siwen, Qi Feifan berkata sambil tersenyum, bagi banyak orang, posisi kepala mungkin adalah mereka. Berjuang untuk tujuan seumur hidup, tetapi bagi saya, ini bukan tujuan sama sekali, selama saya bersedia, di ujung jari Anda.
Petik 2. Sebenarnya, ada banyak hal yang dapat dilakukan dibandingkan dengan posisi kepala. 1. Yuan terlalu kecil, dan negara besar terlalu kecil. Qi Feifan berkata, apakah Ye Sidi mendengar tentang Akademi Zhenwu? Ye Siwen menggelengkan kepalanya dan tidak pernah mendengar tentang sekolah yang nyata ini. Juga, Ye Sidi sangat mempesona. Dalam waktu singkat, dia telah berkultivasi sedemikian rupa. Namun, beberapa akal sehat, tidak tahu dan normal, kata Qi Feifan. Ye Siwen menunjukkan bahwa kekurangan uang Ye Siwen, yang disebut dasarnya adalah seperti ini, kamu naik Siwen terlalu cepat, dan banyak akal sehat yang saya tahu tidak tahu. Di benua Zhenwu di seni bela diri sungguhan, ada sekolah seni bela diri sungguhan di domain selatan. Semua orang di domain selatan dapat mengikuti tes registrasi. Ada koleksi jenius yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan yang sebenarnya. Generasi jenius ada di sana. Berkumpul, bertabrakan dengan cahaya yang menyilaukan. Kata Qi Feifan, ada tempat seperti itu. Ye Siwen tidak tahu bahwa meskipun dia telah membaca banyak buku sebelumnya, itu sangat rumit, tetapi dia bisa diserahkan oleh seorang pejuang di wilayahnya. Rahasia adalah beberapa mitos dan legenda, dan mereka mengatakan sesuatu yang tidak ada artinya. Ye Siwen tiba-tiba merasa bahwa dia tidak tahu banyak hal, dia harus mencari kesempatan untuk membaca buku-buku di perpustakaan Yuan Yuanzong. Jika tidak, Ye Siwen tidak memiliki terlalu banyak akal sehat dan malu. Tentu saja, sangat sederhana untuk membaca apa yang akan dibaca Ye Siwen sekarang, dan saya hampir memahaminya ketika saya membacanya. Kalau tidak, begitu banyak buku, Ye Siwen ingin membaca gila. Yah, sekolah seni bela diri yang sebenarnya tidak tahu kapan itu terjadi. Mungkin itu adalah perang iblis terakhir. Mungkin itu sebelumnya, tidak ada yang tahu kapan, dia sudah ada di sana. Qi Feifan berkata, ada jenius yang tak terhitung jumlahnya di selatan. Mereka akan memasukinya, di mana mereka akan dapat melihat jenius yang tak terhitung jumlahnya dan pesona seluruh domain selatan, bahkan jenius dan mempesona domain lainnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya tidak tahu berapa banyak orang hebat yang keluar. Petik 2. Medan perangku ada di sana. Qi Feifan berdiri dan berkata, ada jejak keinginan dalam ekspresinya. Bukan hanya aku, tetapi juga Chu Jingcai, Hokah, Huang Das, yang tidak ingin pergi ke Akademi Zhenwu. Aku juga ingin menguji dalam pesona yang tak ada habisnya, aku bisa bertarung sampai sejauh mana. Petik 2. Qi Feifan berkata, ambisius, mengetahui bahwa mungkin ada pesona yang tak ada habisnya di dalamnya, masih yakin bahwa perlu untuk membunuh jalan keluar. Qi Feifan adalah negara peringkat teratas di 10 negara di wilayah Tenggara. Jika Anda memasuki Akademi Zhenwu, bahkan jika itu bukan yang teratas, ada yang tak terhitung jumlahnya. Di antara para jenius yang tak ada habisnya, ini adalah cara nyata untuk menaklukkan jalan keluar. Kamu bisa tahu mengapa kita dilatih untuk menjadi legendaris, tetapi kita dilahirkan di dunia legendaris setengah langkah. Tanya Qi Feifan. Ye Siwen menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya benar-benar ragu bahwa akan mungkin untuk menerobos ke dunia legendaris dengan kultivasi Qi yang luar biasa, tetapi itu selalu berada di ranah legendaris semi langkah. Ini juga merupakan kasus bahwa Ye Siwen selalu bingung. Jika itu hanya orang yang aneh, itu akan dipertimbangkan, tetapi sejauh yang dia tahu, Chu Jingcai dan yang lainnya telah menjadi penguasa dari dunia setengah langkah legendaris 7 atau 80 tahun yang lalu, dan yang terbaru adalah Qi Feifan dalam 40. Bertahun-tahun yang lalu, itu sudah menjadi master dari dunia legendaris setengah langkah. Selama bertahun-tahun, tidak ada dari mereka yang pernah menerobos ke dunia legendaris. Apakah talenta tidak cukup? Ye Siwen tidak percaya bahwa pasti ada sesuatu yang lain yang tidak diketahui orang lain. Hanya untuk memasuki sekolah Zhenwu, sekolah seni bela diri yang sebenarnya hanya terbuka untuk umum sekali dalam 100 tahun. Mungkin bagi orang awam, 100 tahun adalah panjang yang tidak bisa dicapai seumur hidup,
tetapi bagi mereka yang telah mencapai kultivasi, 100 tahun bukanlah apa-apa. Chu Jingcai dan yang lainnya telah mengalami sekolah seni bela diri sejati yang dibuka 100 tahun yang lalu, tetapi gagal masuk. Lagi pula, tidak semua orang sesat Ye Yewen. Pada usia 20 tahun, mereka telah berkultivasi sampai titik ini. Faktanya, Chu Jingcai yang lain jauh dari cukup, dan menurut situasi umum, Ye Siwen atau Hua Menghan harus menjadi orang yang berpartisipasi di sekolah seni bela diri 100 tahun kemudian. Di sekolah seni bela diri yang sebenarnya, itu juga dibagi menjadi, bernama murid, murid asing, murid dalam, murid inti, murid sejati, pro-murid, dan banyak murid lainnya. Itu tidak sama dengan 1 yuan kita. Kata Ye Siwen. Harus dikatakan bahwa kita memiliki banyak yuan dan mereka jauh lebih buruk. Bahkan, sekolah Zhenwu telah lama muncul di wilayah selatan sebelum tahun-tahun yang tak berujung, dan sejarah yuan kita jauh lebih sedikit, sebagian besar wilayah selatan. Pasukan hampir semua menyalin bagian dari metode membagi sekolah seni bela diri. Qi Feifan mengoreksi. Sekolah Zhenwu hampir merupakan kekuatan yang paling kuat di seluruh wilayah selatan. Di antara sekolah Zhenwu, para jenius dan pesona dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh wilayah selatan selaras. Bahkan jika mereka adalah penguasa kebenaran, mereka hanya bisa berada di antara sekolah Zhenwu. Itu adalah murid yang percaya diri, dan ranah legendaris setengah langkah tidak lebih dari seorang murid terdaftar. Ranah legendaris adalah murid tangan kanan pintu, dan para murid batin memiliki persyaratan yang lebih tinggi. Petik 2. Penjelasan Qi Feifan membuat Ye Siwen memiliki perasaan menghisap udara dingin. Master dari dunia legendaris sudah cukup untuk mendominasi 10 negara di wilayah Tenggara, tetapi di sekolah seni bela diri yang sebenarnya, itu hanya murid asing, seperti baginya. Tuan-tuan dari dunia kebenaran semacam itu bahkan hanyalah murid-murid yang mengaku. Kekuatan Akademi Zhenwu hampir tidak bisa dibayangkan, ini hanyalah raksasa, ini adalah murid asing, lalu bagaimana dengan murid dalam? Murid inti, serta murid sejati, pro-murid, meskipun Qi Feifan tidak mengatakan dengan tepat level mereka, tetapi murid pengakuan adalah murid sejati, itu sudah cukup untuk membuktikan kengeriannya. Tentu saja, ini tidak mutlak. Selain kekuatan, Akademi Zhenwu lebih memperhatikan bidang bakat dan masa depan. Qi Feifan berkata, penilaian Akademi Zhenwu juga dibagi menjadi kebenaran, legenda setengah langkah, legenda, dan ada tempat-tempat suci. Level-level ini dinilai, dan yang terbaik dapat dipromosikan. Petik 2. Aku dan Chu Jingcai telah diperbaiki untuk waktu yang singkat. Jika mereka memasuki dunia legendaris, itu akan terlalu biasa-biasa saja. Itu hanya bisa menjadi bagian bawah, dan bahkan mungkin sulit untuk mengatakan bahwa itu adalah murid yang percaya diri. Bab 270 Buku Iblis. Waktu untuk latihan kita terlalu singkat. Jika kita berada di ranah legendaris, kita ada di bawah. Kata Qi Feifan. Ye Siwen mengangguk, dan bakat mereka lebih tinggi. Pada saat ini, mereka tidak bisa mengolah ke tingkat yang sangat tinggi dari dunia legendaris. Jadi lebih baik untuk tetap dalam legenda setengah langkah. Jika Anda dapat menonjol dalam penilaian setengah langkah legendaris, Anda mungkin dipromosikan untuk menjadi murid dalam atau bahkan murid inti karena kinerja yang luar biasa. Kata Qi Feifan. Setelah Qi Feifan menjelaskan ini, Ye Siwen akhirnya mengerti mengapa mereka sudah menjadi penguasa dari dunia setengah langkah legendaris yang lalu, dan masih setelah beberapa dekade. Semuanya menunggu kesempatan ini. Dengan Ye Sidi, kultivasi dan umurmu, yang terbaik adalah kembali setelah 100 tahun, ketika Akademi Zhenwu mulai merekrut lagi. Dalam hal itu, dengan kultivasi adik, laki-laki dan bakat, setelah 100 tahun, di dunia legendaris setengah langkah di antara mereka, tidak ada saingan yang ditemukan. Qi Feifan berkata, pendapat ini sangat relevan. Setelah 100 tahun, dengan kecepatan yang ditunjukkan oleh Ye Siwen,
sangat mungkin untuk menyapu ranah legendaris setengah langkah dan kemudian dilatih sebagai elit untuk memasuki Akademi Zenwu. Ini akan segera mencapai tingkat yang sangat tinggi dari dunia legendaris. Paling-paling, ia akan dapat menembus ke dunia suci dalam beberapa dekade. Kecepatan ini tidak lambat, yang mengatakan, Chu Jingcai sekarang menerobos ke legenda. Apakah benar-benar menyerah kali ini untuk memasuki sekolah seni bela diri yang sebenarnya? Ye Xiwen berkata, Ye Xiwen tentu tidak berpikir bahwa Chu Jing harus menyerah di masa depan. Chu Jing hanya lebih dari 100 bertahun-tahun, hanya 100 tahun kemudian, hanya 200 tahun, penguasa dari dunia legendaris memiliki masa hidup lebih dari 1000 tahun, ini baru saja dimulai. Yah, jadi aku hanya ingin menjadi perantara untuk mendamaikan hubungan antara kamu. Tidak ada pembalasan berdarah di antara kamu. Mengapa repot-repot? Setelah aku dan Huang Dingchen pergi, Yuanzong akan melihat kamu dan Chu Jingcai dan China. 3 saudara perempuan memegang, kata Qi Feifan. Chu Jingcai juga membuat pengorbanan yang cukup besar untuk Zongmen. Saya tidak ingin menentangnya, tetapi beberapa orangnya selalu menentang saya. Saya tidak bisa diam dan tidak melawan, kata Ye Xiwen. Yah, para murid pro-disipliner tidak boleh dihina. Jika orang-orang itu masih tidak tahu bagaimana menembak untukmu, maka bahkan jika kamu membunuh dan membunuh, aku pikir tidak ada yang bisa dikatakan tentang Chu Jing. Kata Qi Feifan. Pada titik ini, Qi masih berdiri di sisi Ye Xiwen. Jika mereka tidak tahu konvergensi, maka mereka mati di tangan Ye Xiwen, maka mereka mati dan mati. Martabat murid pro-disiplin tidak bisa dihina, ini adalah baris yang sama dari Qi Feifan dan Ye Xiwen. Jika ini masalahnya, maka aku akan tetap pendek, dan aku akan pergi. Kata Qi Feifan sambil tersenyum. Setelah Qi Feifan pergi, Ye Mochai muncul di depan Ye Xiwen. Akademi Zenwu, aku harus pergi ke sana. Kata Ye Xiwen. Dia tahu bahwa saran Qi Feifan relatif relevan. Setelah 100 tahun, jika dia pergi, dia akan menonjol di dunia legendaris setengah langkah dan dilatih sebagai elit. Dalam waktu singkat, dia bisa naik ke tingkat yang sangat tinggi. Keintinya, semakin lama Anda tinggal di tahap legenda setengah langkah ini, semakin baik baginya untuk mengolahnya nanti. Yang disebut akumulasi tebal adalah seperti ini. Tapi dia tidak bisa menunggu lagi, jika sebelumnya, dia mungkin berpikir seperti ini, tetapi karena dia pergi ke Pulau Wan Yao, dia tahu bahwa setelah kembali ke harapan bumi, dia akan terus berjalan, harapan yang mendesak, awal. Kembali ke bumi, 100 tahun. Baginya sekarang, itu benar-benar tidak masuk hitungan, tetapi bagi manusia di bumi, 3 generasi telah tumbuh selama 3 generasi. Dia tidak bisa menunggu selama itu, dan orang yang dicintainya tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin, semakin cepat ia dapat meningkatkan pelatihannya. Hanya dalam waktu sesingkat mungkin, jika ia meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin, ia akan dapat kembali ke orang tuanya sebelum mereka mati. Namun, Yuanzong tidak bisa membantunya. Yang terkuat yang dikenal oleh Yuanzong hanyalah sebuah dunia legendaris. Untuk mencapai titik di mana Anda dapat mengosongkan kekosongan, ranah legendaris masih jauh. Sekarang diketahui, hanya sekolah seni bela diri yang nyata yang dapat membantunya. Setelah Ye Xiwen memutuskan, dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia pergi ke perpustakaan Yuanzong untuk mencari informasi tentang Akademi Zenwu. Dia juga menambahkan akal sehat dasar. Pemahamannya tentang dunia benar-benar terlalu sedikit, tetapi dia juga tidak ada waktu untuk menumpuk, dan Anda hanya bisa memahaminya secara paksa dengan cara ini. Dalam identitas Ye Xiwen, tentu saja, ia bebas untuk masuk dan keluar. Ketika ia akhirnya masuk, Ye Xiwen menemukan bahwa buku-buku yang dikumpulkan di Yuanzong telah diisi dengan dunia kecil ini untuk waktu yang lama, membuka yang kecil lagi. Dunia telah mendedikasikan buku-buku ini, dan ada banyak kategori berbeda. Penjaga dunia kecil ini adalah orang tua yang tak terduga.
Ye Xiwen tidak bisa melihat melalui kultivasinya, tetapi dia bisa melihatnya. Itu harus menjadi tingkat yang sangat tinggi di bidang legenda. Tuan seperti itu layak untuk itu. Banyak master lainnya. Bagaimanapun, perpustakaan, dalam seni bela diri, adalah tempat yang berat, karena ada banyak penipuan di antara banyak sekte, dan ada banyak rahasia yang tidak diturunkan. Aku telah melihat senior, kata Ye Xiwen, melengkungkan tangannya. Yah, kamu adalah murid sejati yang baru. Aku belum pernah melihatmu. Pria tua itu melirik Ye Xiwen dan berkata bahwa dia terkejut melihat kultivasi Ye Xiwen, karena dia bisa melihat bahwa Ye Xiwen memiliki 7 penuh. Itu diperbaiki, tetapi dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini adalah hal yang paling aneh. Secara umum, dia hanya terbuka untuk murid-murid kerajaan. Murid-murid setelah kebenaran juga akan pergi melalui itu dan belajar beberapa akal sehat dasar, tetapi untuk Ye Xiwen, sangat jarang perbaikan kebenaran 7 arah telah terjadi. Ini juga hubungan khusus dari situasi Ye Xiwen. Dalam setahun, dia telah melonjak hingga titik ini, jadi dia belum pernah ke sini. Dia baru saja menerobos bidang kebenaran sejak dia lebih dari setahun yang lalu. Jika saat ini masih kebenaran atau kebenaran, tidak mengherankan bahwa ini adalah dunia yang berat. Namun, Ye Xiwen mengalami terlalu banyak waktu selama ini. Ye Xiwen mengangguk. Pria tua itu hanya memandang Ye Xiwen dengan keanehan. Dia berkata, kamu masuk, tapi mungkin ada beberapa masalah. Aku akan mengirim iblis buku untuk membimbingmu. Lelaki tua itu memanggil iblis buku, tapi itu peri kecil dengan cahaya putih, sekitar 30 cm, beberapa berhati-hati, agak pemalu. Kamu dapat menemukannya jika kamu memiliki buku yang ingin kamu temukan. Lelaki tua itu berkata dengan lemah. Terima kasih atas bimbinganmu. Ye Xiwen berkata. Setelah Ye Xiwen membawa iblis buku itu ke dunia kecil perpustakaan, perpustakaan ini juga seperti dunia kecil lainnya. Saudara ini, buku apa yang ingin kamu temukan? Kata iblis buku itu, iblis buku ini adalah roh peri yang diserap dari esensi matahari dan bulan dari beberapa buku. Sekalipun seonggok batu bisa menjadi iblis, belum lagi buku, buku-buku ini sering kali memiliki keunggulan bawaan, karena orang-orang yang menulisnya cenderung kuat. Ketika kekuatan besar ini ditulis, ini juga akan meninggalkan bagian dari roh para dewa, yang meletakkan dasar paling kuat untuk munculnya buku iblis. Tentu saja, jenis buku iblis yang akan diproduksi juga terkait dengan buku yang dimilikinya. Ada banyak eksistensi kuat yang sulit dikendalikan, di antaranya ada juga raja yang mendominasi monarki, dan beberapa yang mengandalkan sekte satu Yuan, yang berspesialisasi dalam memimpin para murid dinasti Yuan, mencari buku-buku di mana mereka dibutuhkan, seperti buku iblis. Ye Xiwen berkata, saya ingin mencari informasi tentang sekolah seni bela diri yang asli. Ada beberapa buku tentang bahan-bahan ini. Kami juga memiliki pendahulu yang belajar di sekolah Zhenwu. Sudah ditulis selama beberapa generasi, jadi ada beberapa catatan. Buku iblis mengatakan bahwa meskipun buku-buku ini setan hanya memimpin, tetapi statusnya tidak rendah sama sekali. Mereka setidaknya adalah murid inti. Mereka juga dapat berkultivasi. Setelah mereka berkultivasi, mereka juga bisa menjadi murid Yuanzong. Bahkan Ye Xiwen mencurigai bahwa lelaki tua itu mungkin adalah iblis buku. Buku di tubuhnya terlalu berat. Sebelum Ye Xiwen hanya berpikir bahwa itu mungkin hubungan jangka panjangnya dengan perpustakaan. Sekarang pikirkanlah, mungkin itu iblis buku yang dibudidayakan menjadi iklim. Belum tentu. Namun, saat ini Ye Xiwen tidak tertarik untuk pergi ke bawah. Bombing. Di kejauhan, gemuruh-gemuruh orang-orang, sekelompok besar pasukan buku iblis dari hamparan luas kekosongan, tidak tahu di mana harus menebas. Melihat bahwa Ye Xiwen agak penasaran, setan buku itu menjelaskan ini adalah buku iblis yang lahir dari buku dokumen perang di dekatnya. Ye Xiwen tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit aneh, dan dunia ini tidak luar biasa. Ye Xiwen dan yang lainnya terus berjalan ke dalam, dan melihat sebuah rak buku besar.
Sebuah buku besar menyebar, dan ada sebuah negara tempat berkembang. Lihatlah dengan cermat, di antara mereka, tentara Junchen dan sebagainya. Saya tidak tahu apakah saya mengetahuinya. Ini adalah buku tentang memerintah negara. Melihat tampilan buku yang menguning, mungkin ada ribuan tahun sejarah. Hei, Ye Xiwen, aku punya cara yang lebih baik daripada para dewa untuk membersihkan. Suara Yemo tiba-tiba muncul. Yemoi, kostum Konfusianisme muncul di sisi Ye Xiwen, takut buku iblis berikutnya melompat namun, setelah kata-kata Yemo, buku itu bahkan lebih ketakutan. Kamu mengambil semuanya dan menelan semuanya, dan pengetahuan itu secara alami dikuasai.